warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Azani, NIM E1E021077. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Role Playing terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4, materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini pembelajaran IPS itu sendiri adalah pembelajaran yang mempelajari mengenai kejadian, fakta, konsep maupun generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Secara singkatnya, pembelajaran IPS itu adalah pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik sebagai tingkah laku atau kebutuhannya. Masuk ke kurikulum 2013. Di jenjang sekolah dasar, bahwa pembelajaran IPS ini telah digabungkan dengan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran IPS itu sendiri yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa agar lebih peka terhadap masalah sosial. Tujuan itu dapat tercapai apabila guru dan siswa dapat bekerja sama, karena di dalam sebuah kelas, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, minat belajar yang berbeda, sehingga dibutuhkan pembelajaran IPS yang bermakna, agar dapat berguna bagi kehidupan sosialisasi ke depannya di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil observasi hari Rabu tanggal 21 Juli 2023, peneliti datang langsung ke SDN 3 Gondang untuk meneliti dan melihat bagaimana pembelajaran berlangsung di kelas 4. Yang dimana di sana peneliti melihat bahwa masih banyak siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru. Bahkan siswa hanya bermain bersama teman sebangkunya, mengajak teman sebangkunya untuk berbicara, sehingga ketika diberikan soal oleh guru, siswa tersebut tidak bisa menjawab, bahkan hanya 1/4 dari kelasnya saja yang bisa menjawab soal tersebut, sehingga didapati permasalahan hasil belajar IPS siswa yang rendah di SDN 3 Gondang. Kemudian ditemukan faktor dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, ada teacher center learning, yang dimana di SDN 3 Gondang itu masih menggunakan teacher center, metode berceramah, sehingga siswa merasa bosan dan jenuh, akhirnya tidak memperhatikan guru. Kemudian menggunakan pembelajaran yang kurang inovatif. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti pernah mewawancarai bahwa guru pernah menerapkan tipe STAD, akan tetapi tidak sesuai dengan sintaks, sehingga didapati hasil yang kurang maksimal. Sehingga dampak dari hal tersebut yaitu rendahnya hasil belajar siswa di SDN 3 Gondang. Sehingga didapati solusi untuk menerapkan model role playing, karena model role playing ini sendiri adalah model pembelajaran yang memainkan peran secara langsung, sehingga nanti siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Model role playing ini akan diterapkan pada materi pembelajaran IPS yang bermateri kegiatan ekonomi, yang dimana nanti siswa bisa menerapkan langsung pembelajaran tersebut. Peneliti lain juga pernah meneliti dengan judul Pengaruh Model Role Playing terhadap Hasil Belajar IPS pada tahun 2019, yaitu Nasution, dan hal itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga di sini peneliti mengambil judul Pengaruh Model Role Playing terhadap Hasil Belajar IPS kelas 4 materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Didapati rumusan masalah mengenai apakah ada pengaruh model role playing terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang tahun ajaran 2023-2024. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model role playing terhadap hasil belajar IPS siswa pada materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu peneliti ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan dalam teori yang menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar IPS siswa melalui model role playing. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama untuk siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Kemudian manfaat bagi guru, yaitu untuk menjadi referensi bagi guru agar menerapkan model pembelajaran tersebut. Manfaat bagi kepala sekolah, yaitu menjadi inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di seluruh mata pelajaran. Kemudian manfaat bagi peneliti lain sebagai referensi. Jadi kajian teori saya di sini pertama mengenai pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS sekolah dasar merupakan sebuah mata pelajaran yang disusun dari berbagai ilmu sosial yang dikemas semenarik mungkin dan dipelajari di sekolah dasar. Dan kemudian ada materi IPS kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang didapati setelah mengikuti proses pembelajaran yang berpusat pada kemampuan siswa dan dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian ada model role playing. Model role playing ini adalah salah satu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berperan aktif sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Kemudian ada pengaruh model role playing terhadap hasil belajar IPS siswa materi kegiatan ekonomi. Model role playing ini memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa pada materi kegiatan ekonomi, karena menggunakan model role playing ini dapat membuat siswa aktif karena memiliki peran masing-masing, sehingga memudahkan siswa mengerti mengenai materi pembelajaran kegiatan ekonomi. Kemudian kerangka berpikir, yang di sini yang menjadi pokok masalahnya yaitu hasil belajar IPS siswa yang rendah. Penyebabnya yaitu karena model pembelajaran yang kurang inovatif yang guru terapkan dan teacher center.
Kemudian di sini ada solusi dari peneliti, yaitu menggunakan model pembelajaran role playing, sehingga nanti akan ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang dimana nanti kelas eksperimennya akan diterapkan model pembelajaran role playing dan kelas kontrolnya akan diterapkan model pembelajaran yang kurang inovatif, sehingga didapati nanti hasil belajar mereka. Nah, sehingga nanti kita bisa membedakan peningkatan hasil belajar yang menggunakan model role playing ini dan yang menggunakan model pembelajaran guru yang kurang inovatif tersebut. Ada dua hipotesis yang diambil oleh peneliti, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nolnya yaitu model pembelajaran role playing tidak berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Dan hipotesis alternatifnya yaitu model pembelajaran role playing berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 pada materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Pada bab 3 ini, metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuasi eksperimental, tipe pretest, post-test, kontrol grup desain. Nanti kelasnya ada dua, yaitu kelas A dan kelas B. Salah satunya nanti akan menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian waktu pelaksanaan penelitiannya yaitu tahun 2023 sampai 2024. Tempatnya yaitu di kelas 4, SDN 3 Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN 3 Gondang yang terdiri dari kelas 4A dan kelas 4B. Sampelnya yaitu kelas 4A 23 sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B juga 23 siswa sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan observasi. Instrumen pengumpulan datanya yaitu lembar soal tes serta lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran role playing. Kemudian uji validitasnya yaitu bertujuan untuk mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya, apakah instrumen yang telah disusun benar-benar telah mengukur apa yang perlu diukur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu ada 5, ada uji normalitas, ada uji homogenitas, ada uji hipotesis independen sample test, ada Gainter normalisasi, dan uji effect size. Jadi pelaksanaan penelitian saya yaitu yang pertama tahap awal, yang dimana saya memberikan soal pretest kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui hasil belajar sebelum diterapkannya model role playing dan model kooperatif tipe STAD. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pemberian perlakuan atau tahap treatmentnya, yang dimana nanti pada kelas eksperimen akan diterapkan model pembelajaran role playing dan pada kelas kontrol akan diterapkan model pembelajaran STAD sesuai dengan sintak-sintak yang telah saya tentukan. Kemudian tahap akhir yaitu pemberian soal post-test untuk mengetahui hasil belajar dari kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diterapkannya model pembelajaran role playing tersebut. Berdasarkan tabel di samping, diketahui nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 36,30 dengan nilai terendah 25 dan nilai tertinggi adalah 55. Sedangkan rata-rata pretest kelas kontrol yaitu 33,04 dengan nilai terendahnya 10 dan nilai tertingginya 55. Apabila dibuat selisih di antara kedua rata-rata, maka rata-rata kedua kelas tersebut adalah 3,26. Artinya terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dikatakan lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelas kontrol. Namun secara jelas untuk mengetahui tidak adanya perbedaan rata-rata dua kelas tersebut perlu dilakukannya uji statistik perbedaan rata-rata dua sampel bebas dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian setelah kedua kelas diberikan perlakuan, nilai post-test menunjukkan adanya perbedaan, yaitu kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 75,65, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 66,52. Presentase kenaikan post-test pada kelas eksperimen adalah 108%, sedangkan pada kelas kontrol adalah 101%. Hal itu menandakan bahwa rata-rata kelas eksperimen memiliki nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perlakuan tertentu atau penerapan model pembelajaran tertentu dapat menciptakan perbedaan hasil belajar siswa. Pengaruh yang diberikan adalah hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini karena penerapan model role playing terhadap kelas eksperimen sesuai dengan cakupan materi yang diajarkan. Kemudian pada analisis statistik inferensial, uji validitas instrumen penelitian telah dilakukan dan rentang nilai yang diperoleh antara 0,50 sampai dengan 1,00, termasuk ke dalam kategori valid dan sangat valid. Hal itu berarti instrumen tes layak digunakan sebagai alat ukur pengambilan data hasil belajar IPS siswa. Kemudian, pada uji normalitas, dapat diketahui bahwa data pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal karena nilai yang signifikan dari pretest dan post-test itu lebih besar daripada taraf signifikan yang 0,05. Hal ini bisa dilihat dari nilai pretestnya yang 0,054 dan 0,203.
sedangkan post-testnya 0,103 dan 0,430. Dengan demikian, data sampel dalam penelitian ini baik dan layak digunakan untuk memenuhi asumsi normalitasnya. Nah, pada tabel homogenitas ini dapat diketahui bahwa nilai yang signifikan yang diperoleh yaitu 0,768 atau 0,768. Data tersebut dikatakan homogen karena 0,768 lebih tinggi daripada signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hasil belajar post-test tidak signifikan secara statistik. Artinya, kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki variabilitas kemampuan yang sama, yang menandakan bahwa kedua kelompok hasil belajar post-testnya serupa. Oleh karena itu, variabilitas kedua kelompok yang sama tersebut dapat menjadi bukti bahwa perbedaan yang ditemukan merupakan penyebab dari perlakuan yang diberikan tersebut. Berdasarkan tabel hasil analisis uji independen sampel t-testnya, itu diketahui bahwa nilai signifikan t-tailetnya adalah 0,003. Dengan demikian, nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka secara statistik dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas 4 antara yang melaksanakan model pembelajaran role-playing dan model pembelajaran yang menerapkan tipe STAD. Kemudian pada N-gain score-nya, yaitu merupakan uji analisis data yang digunakan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang diterapkan. Jadi N-gain ini adalah selisih antara nilai post-test dan pre-test. Menghitung N-gain-nya itu pakai rumus N-gain, yaitu skor post-test dikurangi skor pre-test per skor ideal dikurangi skor pre-test. Ditemukan hasil rata-ratanya yaitu 62,36 pada kelas eksperimen. Kemudian pada kelas kontrolnya yaitu 50,31. Minimalnya 38,46 pada kelas eksperimen dan 30,76 pada kelas kontrol. Sedangkan maksimalnya yaitu 84,61 pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol yaitu 76,92. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari 62,36 pada kelas eksperimen tadi dikatakan cukup efektif untuk diterapkan di kelas. Sedangkan pada kelas kontrol yaitu memiliki rata-rata 50,31%, yang artinya dikatakan kurang efektif. Akan tetapi kedua kelompok tersebut dikatakan mendapatkan peningkatan pada pemahaman materi IPS. Akan tetapi eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini menandakan bahwa penerapan model role-playing secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa dibandingkan dengan kelas kontrol. Kemudian uji effect size. Uji effect size ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh setelah diberikan perlakuan model role-playing terhadap hasil belajar siswa menggunakan rumus effect size sama dengan M1 dikurangi M2 per SD kuadrat. Hasil perhitungan dari uji effect size ini diperoleh hasil 0,90. Dapat dilihat dari kriterianya bahwa 0,90 itu lebih besar daripada 0,8. Artinya ada efek model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dan besaran efeknya termasuk kategori yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan model role playing dan STAD yang diberikan pada kedua kelas memberikan pengaruh hasil belajar IPS. Role playing ini memiliki efek yang besar terhadap hasil belajar IPS pada kegiatan ekonomi di siswa kelas 4. Nah, berdasarkan analisis uji hipotesis sampai uji efek memperoleh hasil bahwa kelompok eksperimen itu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran pada kelas eksperimen menerapkan model pembelajaran role-playing, di mana siswa berkesempatan untuk lebih banyak berkomunikasi, bekerja sama, dan semua siswa ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berbeda dengan kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, di mana siswa berkontribusi, tapi siswa yang berprestasi rendah itu menjadi kurang kontribusi yang mengakibatkan siswa yang berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggotanya lebih dominan. Dengan demikian, kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran role-playing lebih efektif dibandingkan dengan yang kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan atau pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, kemudian pada simpulannya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen yang menggunakan model role-playing memiliki nilai rata-rata post-test sebesar 75,65. Sedangkan nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol yang menerapkan model kooperatif tipe STAD sebesar 66,52. Pada pengujian independent sample test, diperoleh nilai signifikan t-tailet yaitu 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dengan demikian disimpulkan juga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran role-playing terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 pada materi kegiatan ekonomi di SDN 3 Gondang. Nah, berikut adalah lampiran-lampiran atau dokumentasi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen saat diterapkan model pembelajaran role-playing pada kelas eksperimen dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas kontrol.